صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sudah kita pelajari kemarin dua masalah. Yang pertama tentang rukun-rukun salat, di mana rukun salat kalau ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Dan yang kedua adalah sunnah salat, di mana kalau ditinggalkan maka bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Nah, sunnah seperti ini disebut sebagai sunnah ab'ad. Ini istilah fikih ya. Ada lagi sunnah yang lain. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang disebut sebagai sunnah hayat. Maka amalan-amalan salat bisa dibagi tiga. Ada kalanya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan salatnya tidak sah. Ada kalanya sunnah, kalau ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Ada kalanya hayat, yang apabila ditinggalkan maka salatnya sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hay'atuha 15 khaslah. Hayat salat ada 15 macam. Yang pertama raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua telapak tangan pada saat takbiratul ihram, wa indar ruku juga pada saat ruku, wa raf'i minhu juga saat i'tidal. Jadi mengangkat tangan ini termasuk sunnah, termasuk hayat, sunnah hayat. Sehingga seandainya seseorang itu salat tanpa mengangkat tangan, seperti mazhab Hanafi yang mereka kalau salat hanya mengangkat tangan sekali saja, Allahu Akbar. Habis itu sudah nggak pernah angkat tangan lagi. Rukuk nggak angkat tangan, i'tidal nggak angkat tangan, semuanya nggak angkat tangan. Maka salatnya tetap sah. Ada seseorang yang makmum masbuk, melihat imamnya sudah rukuk, maka dia datang ke shaf kemudian Allahu Akbar rukuk. Takbirnya takbiratul ihram tapi dia tidak angkat tangan, sah. Kenapa? Karena dia sudah melakukan rukun yaitu takbiratul ihramnya. Adapun mengangkat tangannya hanyalah hayat. Jadi definisinya hayat itu apa sih? Hayat itu adalah sunnah salat yang menyertai rukun salat. Itu namanya hayat. Takbiratul ihram ini kan rukun kan? Pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram disertai dengan mengangkat tangan. Nah, ini berarti ini adalah hayatnya salat. Kemudian hayat yang kedua, wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri, yaitu sedekap. Allahu Akbar. Ini hayat. Sehingga kalau ada orang salat tanpa sedekap tapi tangannya dilepas, bagaimana ini? Sah. Seperti orang-orang mazhab Maliki, mereka kalau salat tidak sedekap. Padahal Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau sedekap kalau salat. Tapi pengikut-pengikutnya malah tidak sedekap. Termasuk juga orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini kalau salat kita lihat di YouTube ya, Allahu Akbar, tangannya lepas. Meskipun salatnya sah, tetapi itu tidak sempurna. Karena itu hendaklah kita kalau salat bersedekap sebagaimana sunnah seluruh para nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Kemudian wat tawajjuh, doa tawajjuh itu juga termasuk hayat. Doa tawajjuh itu adalah doa iftitah. Kenapa disebut doa tawajjuh? Karena ketika iftitah kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Adapun doa iftitah yang lain sama juga termasuk hayat.
Setelah Allahu Akbar kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, sah salatnya. Berarti salat tanpa doa iftitah, Allahumma ba'id baini, tidak dibaca, enggak apa-apa, salatnya sah. Kemudian wal isti'adzah, membaca ta'awudz, itu juga hayat. Sehingga kalau seseorang salat Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim Fatihah, salatnya sah. Tapi kurang utama. Kenapa kurang utama? Karena dia meninggalkan perintah Allah. Allah memerintahkan dalam Quran, fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah. Kalau engkau ingin baca Quran maka ta'awudlah. Maka ta'awud ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian wal jahru fi maudhi'ih, mengeraskan suara pada salat-salat yang dikeraskan. Wal israru fi maudhi'ih, dan tidak mengeraskan suara pada salat-salat yang tidak dikeraskan. Ini semuanya hayat. Jadi kalau ada orang salat maghrib lupa tidak mengeraskan suara, maka salatnya tetap sah. Ada orang salat duhur lupa mengeraskan suara, maka salatnya juga sah. Tapi hendaklah kalau kita sebagai makmum kita tasbihi. Ada imam salat duhur bacaannya keras, bismillahirrahmanirrahim, kita tasbih subhanallah. Seandainya dia lanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin, tetap dikeraskan padahal sudah ditasbihi, salatnya tetap sah. Atau sebaliknya, imam mengimami salat maghrib tapi karena dia lagi sedih bukan main, akhirnya Fatihahnya tidak dibaca keras. Maka kita sebagai makmum hendaklah apa? Mentasbih subhanallah, supaya imamnya sadar bahwa dia semestinya mengeraskan, tapi salatnya tetap sah. Kenapa? Ini semuanya termasuk hayat. Karena itu kalau kita jadi makmum masbuk, maka kita boleh mengeraskan, boleh juga tidak. Misalnya kita salat subuh telat 1 rakaat. Salat subuh kan termasuk salat yang bacaannya dikeraskan. Lah ini kita terlambat 1 rakaat. Gimana? Mengeraskan bagus, tidak mengeraskan juga sah. Karena mengeraskannya termasuk hayat. Adapun yang terbagus, kalau kita terlambat dari sholat subuh, maka kita mengeraskan suara. Tapi jangan terlalu keras sekali, karena kalau yang terlambat banyak, masing-masing mengeraskan akan mengganggu. Tapi seandainya panjenengan telat sendiri saja, nah maka kita melanjutkan sholat subuh dengan bacaan yang dikeraskan, dijaharkan. Karena sholat subuh termasuk sholat yang dijaharkan. Kalau kita terlambat sholat maghrib 1 rakaat, maka kita melanjutkan sholat maghrib tanpa jahar. Kenapa? Sholat yang kita tambahkan itu adalah rakaat ketiga dari sholat maghrib, sementara rakaat ketiga sholat maghrib tidak dijaharkan. Kalau kita terlambat 2 rakaat dari sholat maghrib, maka setelah imam salam kemudian kita melanjutkan tambah 1 rakaat yang pertama, kita jaharkan. Karena itu adalah rakaat kedua kita. Setelah itu kita tidak menjaharkan pada rakaat yang ketiga, karena sholat maghrib memang rakaat ketiga tidak dijaharkan. Demikian yang paling bagus. Kemudian at-ta'min, bacaan amin, ini juga hayat. Sehingga kalau tidak membaca amin, sholatnya tetap sah. Seperti madhab Maliki, madhab Hanafi, ya. Mereka tidak ada yang mengeraskan amin. Sehingga pernah ada orang Indonesia salat bersama orang-orang madhab Hanafi di masjidnya madhab Hanafi. Begitu imamnya mengucapkan waladhdallin, maka dia tarik nafas, amin. Ternyata semasjid nggak ada yang amin kecuali dia, Pak. Maka dia kaget tuh, ini kenapa tidak ada yang amin. Maka dia baru tahu, oh ini ternyata lingkungan madhab Hanafi mereka tidak memakai amin yang dikeraskan seperti itu. Kemudian wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, membaca surat yang lain setelah Fatihah. Ini juga hayat. Sehingga tidak wajib membaca. Salat wajib maupun salat sunnah sama saja. Seandainya saya mengimami salat maghrib, waladhdallin amin, Allahu akbar, gimana? Sah. Tapi ya kurang utama, Kenapa? Karena sunnahnya salat maghrib pada rakaat 1 dan 2 ditambahkan surat yang lain. Kemudian at-takbirat indal khafdi war rafa, takbir yang dibaca pada saat naik dan turun. Mau ruku Allahu akbar, mau sujud Allahu akbar. Nah, ucapan-ucapan takbir ini hanya hayat.
Maka seandainya dia bergerak rukuk, bergerak sujud tanpa mengucapkan apa-apa, sholatnya sah. Hanya pahalanya kurang. Kenapa sah? Karena rukunnya sudah dilakukan, yaitu rukuknya sudah dilakukan, sujudnya sudah dilakukan. Kemudian wa qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ucapan tasmi' dan tahmid namanya. Ini juga hayat. Maka kalau tidak dibaca, salatnya sah. Wa tasbihu fir ruku'i was sujud, dan bacaan tasbih pada rukuk dan sujud. Kalau rukuk subhan rabbiyal azim, kalau sujud subhan rabbiyal a'la. Ini juga hayat. Maka kalau tidak dibaca, salatnya sah. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha fil julus pada saat duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal tasyahud akhir. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna, yang kanan dihampar, yang kiri dihamparkan, yang kanan digenggam, illal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidan, maka ditelunjukkan, diisyaratkan ketika membaca tasyahud. Nah, semuanya ini adalah namanya hayat. Seandainya kalau ada orang salat dia duduk tasyahud tapi jari telunjuknya tidak diacungkan, salatnya sah. Kenapa? Ini hanya hayat. Tapi ya salatnya kurang utama. Wal iftirash fi jami'il jalasat, juga duduk iftirash pada semua duduk-duduk yang kita lakukan dalam salat. Duduk iftirash adalah duduk yang kita biasa lakukan di antara dua sujud. Itu namanya iftirash. Nah, itu posisi duduk iftirash itu termasuk hayat. Wa tawarruk fil jilsatil akhirah, dan duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Duduk tawarruk adalah yang biasa kita lakukan pada tasyahud akhir. Nah, posisi tawarruk seperti itu adalah termasuk hayat. Maka kalau ada orang sholatnya duduknya selalu iftirash dari awal sampai akhir, sholatnya sah. Atau sebaliknya, ada orang duduknya dari awal sampai akhir tawarruk terus, sholatnya sah. Orang-orang madhab Hanafi, mereka kalau sholat itu duduknya iftirash terus, mereka tidak mengenal duduk tawarruk. Maka jangan heran kalau teman-teman kita dari kalangan jamaah tabligh, sebagian mereka sholatnya tidak pakai tawarruk, meskipun tahiyat akhir tidak pakai tawarruk, tetap duduknya iftirash, sah. Dan itulah madhab Hanafi. Sebaliknya madhab Maliki malah sebaliknya, duduk sholat semuanya tawarruk, nggak ada yang iftirash. Maka tasyahud awal pun juga tawarruk, tasyahud akhir juga tawarruk, ya sah. Nah, kalau kita orang Indonesia, madhabnya madhab Syafi'i, duduk tasyahud dibagi dua. Kalau tasyahudnya awal, maka duduknya iftirash. Kalau tasyahudnya akhir, maka duduknya tawarruk. Dengan kata lain, kapan duduk tawarruk? Ketika selesai sholat, ketika selesai duduk kita tutup dengan salam. Maka sholat maghrib kan ada dua kali duduk ya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau pada tasyahud akhir itu kita akan salam setelahnya, berarti duduknya tawarruk. Itu madhab Syafi'i. Maka kalau kita jadi makmum masbuk, terlambat satu rakaat sholat maghrib, imamnya rakaat ketiga duduknya tawarruk, maka kita duduknya jangan tawarruk, tapi duduknya iftirash. Kenapa? Karena kita makmum masbuk, dan nanti setelah imamnya salam kita tidak ikut salam, tapi kita masih lanjut. Maka konsepnya madhab Syafi'i adalah setiap duduk yang ditutup dengan assalamualaikum itulah duduk yang tawarruk. Selain itu duduknya adalah iftirash. Baik, kemudian at-taslimatu tsaniyah, salam yang kedua, itu termasuk hayat. Sehingga kalau ada orang salam hanya satu kali dari sholatnya sah. Dan saya sering Pak, salam hanya satu kali ke arah kanan, assalamualaikum, dah. Kenapa? Satu, untuk menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, karena itu juga perbuatan Nabi, hadisnya sahih dari Aisyah. Yang kedua, supaya orang-orang tahu bahwa salam yang wajib dalam sholat hanya satu kali. Yang ketiga, saya lakukan biasanya ketika tergesa-gesa.
imamnya sudah datang dan sudah diqomati, saya masih tahiyat. Maka supaya cepat salamnya sekali, assalamualaikum, habis itu segera berdiri ikut berjamaah bersama para jamaah yang sudah siap berdiri, supaya orang-orang tidak lama menunggu saya. Karena sebagian imam itu begitu, melihat ada jamaahnya yang belum selesai sholat sunnah ditunggu sampai selesai. Kan kasihan yang lain-lain, jadi dires ngadeg. Maka supaya enggak lama berdirinya, saya sengaja salamnya hanya satu kali. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dari pengetahuan ini berarti kalau kita batal setelah salam pertama, assalamualaikum ke arah kanan, kemudian batal, maka sholatnya sudah sah. Karena bacaan yang wajib dari salam hanyalah salam yang pertama. Bahkan seandainya assalamualaikum baru sampai kum, belum warahmatullahi wabarakatuh, sudah kentut dud, maka salatnya tetap sah. Kenapa? Yang wajib hanya assalamualaikum, warahmatullahnya sunnah, wabarakatuhnya sunnah. Tapi kalau ada orang assalamu, baru assalamu kemudian kentut, nah ini batal salatnya. Makanya jangan keluar angin sebelum alaikum. Assalamualaikum. Nah, kalau sudah alaikum keluar angin gak apa-apa, tidak batal sholatnya. Demikian juga kalau kita sebagai makmum masbuk, imamnya sudah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita langsung berdiri gak apa-apa, tidak usah menunggu imamnya salam yang kedua. Kenapa? Karena sholat dia sudah selesai dengan salam yang pertama. Tapi nunggu ya nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka tidak menunggu. Kenapa? Sudah selesai. Apanya yang ditunggu? Imamnya sudah selesai salatnya. Adapun salam kedua itu hanya tambahan saja. Baik, kemudian pasal berikutnya, faslun ma tukhalifu fihi al-mar'ah ar-rajul. Sesuatu yang wanita itu berbeda dengan laki-laki fi shalah, di dalam pelaksanaan salat. Wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya. Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 masalah. Jadi secara umum salat laki-laki dengan perempuan sama. Zuhur 4 rakaat sama, laki perempuan 4 rakaat. Salat dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam sama, laki perempuan sama. Hukum asalnya sama. Kapan berbeda laki perempuan? 5 perkara saja. Pertama, ar-rajul yujafi mirfaqaihi an jambai. Seseorang laki-laki kalau salat, maka siku-sikunya ini dijauhkan dari punggungnya, dari pinggangnya. Berarti kalau sujud maka dibuka ini. Tangannya dibuka sehingga terlihat putih ketiaknya. Ini tentu saja kalau salat sendiri atau sebagai imam. Karena kalau salat berjamaah tidak mungkin kita buka tangan kita, akan nyampluk kepada orang sebelah kita. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku' was sujud, dan dia jauhkan perutnya dari pahanya pada saat ruku' dan sujud. Maka perut ini jangan nempel dengan paha pada saat ruku' dan sujud. Untuk siapa? Laki-laki. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan orang laki-laki salatnya mengeraskan suara pada salat-salat yang dikeraskan suaranya. Zuhur, Maghrib, Isya, subuh. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah, dan laki-laki kalau ada kesalahan dalam salatnya imam, dia mengingatkan dengan tasbih. Atau ada kejadian yang dia ingin mengingatkan, maka dengan tasbih. Misalnya ada orang buta, kemudian dia hampir masuk ke dalam sumur. Kita sedang salat. Nah, jangan mengatakan awas sumur, salat kita batal. Nah, caranya gimana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, orang buta itu akan kaget, ya, ada apa ini, ada apa ini. Nah, dia akan berhenti. Nah, sehingga dia akan cari-cari, oh ini ada sumur. Misalnya begitu. Mengingatkannya dengan apa? Tasbih. Atau imamnya salah, imamnya sudah rakaat kedua, mestinya dia duduk tasyahud awal, dia malah langsung bangkit. Nah, kita ingatkan subhanallah. Itu kalau laki-laki. Wa auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatihi.
auratnya laki-laki antara pusar sampai dengan lutut. Nah ini semuanya laki-laki. Berarti yang perempuan berbeda dengan itu. Maka seorang laki-laki seandainya sholatnya hanya dengan sarungan tok, gimana? Sah. Karena lutut sampai pusar semuanya sudah tertutup. Jadi ngeliko badannya terbuka, dadanya terbuka, gimana? Sah. Kalau perempuan tidak sah. Perempuan sholat dengan dada terbuka, ora sah. Kalau laki-laki sah. Tapi jangan disengaja loh Pak ya. Wah saya mempraktekkan besok sholat ke masjid hanya sarungan tok. Wah itu pengamalan yang salah itu. Ini maksudnya kalau kita terpaksa nggak ada baju, misalnya kita berada di hutan, kemudian kehilangan teman-teman kita, kehilangan jejak, dan yang tersisa hanya sarung saja, bajunya sudah robek-robek dimakan singa misalnya, maka kita salat dengan sarungan tok boleh. Adapun perempuan bagaimana? Wal mar'atu, adapun perempuan tadummu ba'daha ila ba'din, dia mengumpulkan anggota tubuhnya kepada anggota tubuh yang lain. Maka wanita kalau sujud tangannya tidak dibuka begini, tapi dikumpulkan atau tangannya digabungkan dengan pinggangnya. Jadi jingkrung sujudnya wanita. Ini madhab Syafi'i. Dan saya jujur ini masalah khilafiyah. Yang dipilih oleh guru-guru kami bahwa sujudnya perempuan sama dengan sujudnya laki-laki. Jadi sujudnya perempuan tidak dengan jingkrung. Kenapa? Karena hadis yang menunjukkan perempuan sujudnya jingkrung hadis yang tidak sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Baihaqi bahwasanya Nabi melewati dua orang wanita sedang sholat. Kemudian Nabi mengatakan idza sajadtuma, kalau kalian berdua sujud, fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, maka kumpulkanlah tubuhmu ke tanah, tempelkanlah tubuhmu ke tanah. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul, karena laki-laki, karena perempuan dalam masalah ini tidak seperti laki-laki. Lah hadis ini dhaif. Sebagaimana sudah kita ajarkan dulu bahwa hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam hukum adalah hadis yang sahih. Hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan dalil dalam hukum. Karena itu pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami, termasuk diantaranya adalah Syekh Walid Hafizahullah, seorang ulama dari Madinah, bahwa perempuan dan laki-laki tata cara sholatnya sama. Perempuan tidak jingkrung begitu, sujud dengan jingkrung itu seperti orang tidak sholat, tapi seperti orang kedinginan nempel ke tanah. Maka perempuan ya sama dengan laki-laki. Bukankah perempuan sudah tertutup tempatnya Pak? Ini perempuan berada di belakang dan sudah tertutup. Nah, maka nggak ada masalah dia sujudnya dengan seperti sujudnya laki-laki, nggak ada yang melihat, nggak ada masalah. Kemudian perbedaan kedua, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Perempuan itu tidak boleh mengeraskan suara ketika adanya laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ketika salat, ibu-ibu salatnya di tempat mana? Di tempat terbuka, di masjid seperti ini. Nah, maka panjenengan jangan mengeraskan suara. Ibu-ibu makmum masbuk, terlambat salat subuh, terlambat 1 rakaat misalnya. Nah bangkit ke rakaat kedua nggak usah dikeraskan suaranya. Kenapa? Ini tempatnya terbuka, banyak laki-laki yang ajnabi yang tidak mahram. Tapi kalau panjenengan sholat subuhnya di rumah, silahkan bacanya dikeraskan, silahkan. Kenapa? Di rumah hanya ada suami, ada anak-anak, semuanya mahram, nggak ada masalah. Kenapa sih kok begitu? Karena suaranya perempuan itu berbeda dengan suara laki-laki Pak. Suara perempuan itu bisa menggoda. Saya pernah punya murid itu, karena murid saya memang waktu itu satu kelas dicampur laki perempuan, tapi laki-laki tidak bisa melihat perempuan karena dipisah dengan papan tulis, dan tidak pernah melihat wajahnya bagaimana karena kami wajibkan santriwati pakai cadar. Tapi ketika giliran membaca hadis, nah kan berarti kan ketahuan, oh ini suaranya begini. Nah, maka sebagian santri itu ketika lulus itu melamar santriwati yang tertentu itu.
padahal tidak pernah melihat wajahnya kayak apa. Maka ditanya, kenapa kamu melawar itu? Dari suaranya kelihatannya cantik, Ustaz. Masya Allah. Jadi dari suaranya bisa apa? Ditebak, meskipun tidak selalu benar. Karena itu kadang-kadang muskilah seperti ini, sehingga paling bagusnya santriwati dengan santriwan itu dipisahkan. Paling bagusnya apa? Dipisahkan. Kalaupun digabungkan, maka si perempuan tidak usah membaca. Kenapa? Karena kalau si perempuan membaca, maka akan bisa terdengar suaranya oleh laki-laki dan bisa membuat fitnah seperti yang saya ceritakan itu kejadian pada waktu tahun 2010 dulu ketika saya mengajar di satu pesantren di Klaten. Baik, kita lanjutkan. Wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Kalau terjadi sesuatu dalam salat, maka perempuan mengingatkannya dengan tasfiq, yaitu dengan menepuk tangan. Allahu Akbar, salat gini kan. Nah, ketika imamnya salah, bagaimana mengingatkannya? Menepuk tangan. Telapak tangan kanan bagian dalam dipukulkan pada telapak tangan kiri bagian luar. Nah, begini. Ini untuk mengingatkan. Jadi misalnya imamnya sujud hanya 1 kali, mestinya sujud 2 kali, dan imamnya langsung bangkit. Sementara jamaahnya para perempuan semua ini, nggak ada jamaah lagi-lagi. Nah, perempuan tidak mengucapkan subhanallah, tapi nepuk tangan ini. Ada juga yang mengatakan nepuk tangannya itu 2 jari ditepukkan pada bagian dalam jari kiri, telapak tangan kiri. Ini. Tapi yang lebih terkenal adalah telapak tangan kanan bagian dalam dipukulkan pada telapak tangan kiri bagian luar. Ya, memang tidak ada kejelasannya dari Nabi, ya harus bagaimana, tapi itulah yang dijelaskan oleh para ulama sehingga kita lakukan itu. Dan jangan tepuk tangan seperti orang yang ada di gereja, bagian telapak dalam dipukulkan pada bagian telapak dalam. Nah, ini nggak boleh. Ini tepuk tangan gereja atau tepuk tangan doro. Maka tepuk tangan doro jangan digunakan untuk salat, tidak pas, tidak tepat. Wa jami'u badanil hurrah aurah. Seluruh badan wanita yang merdeka itu adalah aurat illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Maka ibu-ibu kalau salat wajahnya boleh terbuka karena bukan aurat. Kedua telapak tangannya boleh terbuka karena bukan aurat. Tapi kalau sudah masuk ke hasta, nah ini hasta sudah termasuk aurat. Kalau sholat hastanya terbuka, ya sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Demikian juga kalau sholat kakinya terbuka, tidak sah karena apa? Tidak memenuhi syarat, yaitu auratnya tidak tertutup. Bagaimana kalau terkena angin? Angin kencang, akhirnya jilbabnya terbang, maka rambutnya terbuka. Para ulama mengatakan kalau terjadi seperti itu, maka kalau dia bisa langsung menutup auratnya, jadi jilbabnya terbang, langsung dia pegang kemudian kembalikan lagi, nah, maka masih sah salatnya. Kalau jilbabnya terbang 1 meter jauh, nah, maka nggak bisa dia lanjutkan sholatnya. Jilbabnya terbang jauh, ya dia keluar dari sholatnya, kemudian ambil jilbabnya, dikejar jilbabnya yang terbang, kemudian pakai lagi, sholatnya diulang dari awal lagi. Wal amatu karrajul, adapun budak perempuan itu seperti laki-laki, yaitu auratnya hanya dari pusar sampai dengan lutut, yaitu dalam sholatnya tersebut. Kenapa kok budak perempuan disamakan dengan laki-laki? Karena budak perempuan memang rambutnya atau kepalanya bukan aurat, sehingga disamakan dengan laki-laki yang rambutnya atau kepalanya bukan aurat. Maka dalam salat pun disamakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi ya jangan disengaja tadi ya. Budak perempuan kita suruh salat, ya kamu salat, saya lihat cuma pakai sarung tok saja. Karena kamu sebagai budak, maka auratmu dalam sholat hanya lutut sampai pusar. Saya ingin lihat kamu sholat pakai sarung tok, nah, itu neko-neko nih. Jangan sengaja begitu. Dia meskipun budak tetap perempuan,
apalagi dia adalah budak yang berkulit putih misalnya, ya tetap perempuan itu adalah fitnah. Baik, kita lanjutkan faslun, pasal baru. Mubtilatus salati, pembatal-pembatal salat. Walladzi yubtilus salah, yang membatalkan salat, ahadas asyara syai'an, ada 11 macam. Pertama, al-kalamul amdu, bicara yang sengaja. Misalnya kita tanya kepada sebelah kita, nanti habis salat mau makan apa? Nah, maka tengah-tengah salat ngomong seperti ini, salatnya batal. Atau misalnya imamnya bacaannya salah, kemudian kita menegur, salah pak, nah, maka salat kita batal. Kalau mau negur ya dengan membaca ayat yang benar. Apa ayatnya yang benar kita baca, nggak apa-apa. Itu bukan termasuk bicara, itu namanya membaca Al-Quran. Maka kalau bicara sengaja, salatnya batal. Kalau tidak sengaja gimana? Kalau tidak sengaja, para ulama mengatakan dibagi dua. Orang yang lupa ketika sholat, dia malah bicara, maka dibagi dua. Kalau bicaranya sedikit, maka dimaafkan. Kalau bicaranya banyak, maka tidak dimaafkan, alias sholatnya juga batal. Jadi misalnya imamnya dari berdiri tiba-tiba sujud, mestinya kan rukuk dulu toh. Lah panjenengan kaget, saking kagetnya mengatakan rukuk. Nah, maka dimaafkan. Kenapa? Karena ini kelepasan ngomong. Tapi kalau ngomongnya banyak, nah, itu tidak dimaafkan. Misalnya tengah-tengah salat tiba-tiba malah ngelamun, kemudian malah cerita, wah saya tadi dapat hadiah 1 miliar, mantap tenan. Ini pas tengah-tengah salat ini pak, malah cerita gara-gara apa? Ngelamun. Nah ini ngomongnya banyak, karena ngomongnya banyak tidak dimaafkan meskipun tidak disengaja. Kemudian yang kedua, al-amalul katsir, perbuatan yang banyak. Misalnya salat sambil jogging, nah ini perbuatan banyak nih pak. Nah, ini salatnya batal. Saya salat sambil jogging supaya sehat, oh nggak bisa, batal salatnya. Tapi kalau perbuatannya sedikit dimaafkan. Misalnya peci kita jatuh, kemudian kita ambil, kita pasang lagi, nah, ini dimaafkan. Misalnya HP kita kasih di kantong di tengah-tengah sholat berbunyi, nah, maka kita ambil HP, kita matikan, supaya tidak mengganggu para jamaah yang lain. Ini beramal yang sedikit, perbuatan yang gerakan yang sedikit dimaafkan. Misalnya kita menggendong anak kita yang nangis supaya tidak nangis, karena kalau nangis mengganggu para jamaah, nah, ini berarti amal yang sedikit, nggak apa-apa. Rasulullah pernah sholat jamaah, mengimami sholat jamaah, membawa cucunya bernama Umamah, usianya 3 tahun. Kalau beliau berdiri maka digendong, kalau beliau rukuk maka beliau taruh. Nah, nanti setelah sujud digendong lagi, kemudian kalau rukuk ditaruh lagi. Nah, seperti ini perbuatan yang sedikit dimaafkan. Kemudian hadas yaitu kentut atau kencing, ya, maka itu adalah semuanya membatalkan sholat kita. Kemudian wahudutsun najasah, datangnya barang yang najis mengenai kita. Tengah-tengah sholat tiba-tiba anak kita yang kita gendong ngompol, lupa tadi tidak memasangi pempes. Biasanya dipasangi pempes, ini lupa nggak memasangi pempes, akhirnya dia ngompol di tubuh kita, sholatnya batal. Kalau ada benda najis datang kepada kita pada saat sholat, maka dibagi dua. Kalau benda najis itu adalah benda najis yang kering dan kita bisa menghilangkan, maka cukup dihilangkan. Misalnya tai cicak, tes nih, dan kering, nah, maka kita selendek. Kalau udah hilang, maka sudah, lanjutkan. Adapun kalau najisnya najis yang basah, maka caranya adalah dengan melepas pakaian yang terkena najis basah tadi. Misalnya ada cicak nelek, tainya masih basah. Atau misalnya di masjid yang ada tokeknya, nah, tokeknya di atas tokek sambil nelek, tes. Teleknya tokek kan cukup gede tuh, Pak. Atau kadal, teleknya cukup gede. Nah, itu mengenai peci kita, gimana? Pecinya dilepas, taruhkan, lanjutkan sholatnya. Kalau mengenai baju gimana? Kalau bisa bajunya dilepas, lanjutkan sholatnya.
Misalnya panjenengan pakai jaket nih, nah, jaketnya bisa dilepas, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau hanya pakai satu baju yang nggak mungkin dilepas, toh nggih? Dilepas jadi utuh, nah, maka ya sholatnya dibatalkan. Bersihkan dulu najisnya, ulangi sholatnya dari awal. Kemudian inkishaful aurah, terbukanya aurat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau terbuka aurat dan bisa langsung menutup, maka dimaafkan. Saya pernah mengalami sholat di masjid, ada orang yang pakai sarung. Tampaknya sarungnya ini sudah lama, sudah kuno, sehingga ketika dia sujud, Allahu Akbar, langsung pret, sobek, Pak. Karena apa? Tertekan, terdesak oleh pantatnya, maka sobek, pret. Nah, tampaknya wallahu alam dia nggak pakai celdam, akhirnya kelihatan auratnya. Nah, maka seperti ini sholatnya bagaimana? Kalau dia bisa langsung nutup, maka dia segera balikkan sarungnya, kemudian yang robek itu berada di depan sehingga tidak terbuka auratnya, maka sholatnya masih sah. Tapi kalau dibiarkan sujud dalam keadaan terbuka itu, sehingga sujud dalam keadaan auratnya terbuka, kemudian duduk masih sobek tadi, kemudian sujud yang kedua masih terbuka tadi, ya seperti ini batal sholatnya. Atau misalnya kita sarungnya sobek tapi kita menggunakan sajadah untuk menutupi sarung tadi, ya langsung kita ambil sajadahnya, kita tutupi bagian sarung yang sobek, nah, masih sah sholatnya, nggak apa-apa. Kemudian wa taghyirun niyah, mengubah niat membatalkan sholat. Mengubah niat, misalnya panjenengan lagi sholat sunnah, kemudian teringat, oh iya saya belum sholat duhur, udah saya ganti niatnya ini sholat duhur, malah batal sholatnya. Tidak boleh mengubah niat seperti itu. Atau seseorang sedang sholat kemudian mengubah niat, wah saya batalkan saja sholat saya, karena sholat di sini ternyata nggak enak. Ini hawanya panas di sini. Lebih baik sholat di tempat yang lain yang hawanya tidak panas. Nah, begitu niat pengen membatalkan sholat itu sudah batal sholatnya. Tidak perlu dia meninggalkan sholat, sudah batal sholatnya karena sudah dia ubah niatnya. Kondisi satu saja boleh seseorang mengubah niat, yaitu kalau dia sholat fardu, kemudian dia ganti niatnya dengan sholat sunnah mutlak. Ini boleh. Misalnya panjenengan sholat duhur sendiri karena masjidnya sudah sepi. Tiba-tiba ada rombongan datang ke masjid 5 orang. Mereka sholat duhur berjamaah. Nah, panjenengan menyesal, waduh saya sholatnya sendiri ini, tidak ikut jamaah. Maka boleh panjenengan batalkan niat sholat duhur Anda diganti dengan sholat sunnah mutlak. Boleh. Maka sholatnya sah. Setelah panjenengan selesaikan sholat sunnah mutlak, maka kemudian gabung sholat jamaah duhur yang 5 orang tadi. Boleh seperti itu. Ini kondisi khusus yang dibolehkan kita mengubah niat. Selain itu tidak boleh mengubah niat. Termasuk dari sholat fardu menjadi sholat sunnah yang tertentu, nggak boleh. Sudah terlanjur niat sholat duhur, kemudian diubah, saya niat aja sholat tahiyatul masjid, nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah mengubah niat. Mengubah niat termasuk membatalkan sholat. Kemudian berikutnya istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Sedang sholat, anaknya nangis di belakang, kemudian dia mundur ke belakang cari anaknya. Nah, anaknya ketemu digendong, balik lagi ke shaf, tidak bisa, sholatnya batal. Maka kalau mundurnya tetap menghadap ke arah kiblat nih. Mundur untuk ngambil anak yang nangis tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian anak yang nangis digendong tapi masih menghadap ke arah kiblat. Boleh kalau begitu. Kemudian al-aklu, makan, membatalkan sholat. Kecuali kalau makannya itu karena lupa dan makannya itu sedikit. Jadi kalau lupa plus sedikit dimaafkan. Tapi kalau lupa dan banyak tidak dimaafkan. Nah, ini roti nih. Ini pas sedang sholat, panjenengan ngambil roti ini karena lupa sedang sholat, dipangan sampai entek, sholatnya batal. Meskipun lupa tadi. Lah kapan disebut makan itu sedikit? Para ulama mengatakan qadru himmasah, sekitar seperti kacang himmasah atau kacang hijau kecil itu. Nah, maka kacang hijau itu kecil, nggak ada masalah. Oh, roti ini kan gede ini, nah, maka ini dianggap apa? Banyak. Ini membatalkan sholat kalau dia makan padahal meskipun lupa. Kemudian wasurbu, minum.
Minum meskipun lupa juga membatalkan sholat. Karena minum, pokoknya konsepnya setiap minum yang membatalkan puasa berarti membatalkan sholat juga. Minum 1 sendok tetap membatalkan sholat, karena minum 1 sendok juga membatalkan puasa. Kemudian kohkoha, tertawa terbahak-bahak, membatalkan sholat. Kapan disebut terbahak-bahak? Ketika tertawanya itu muncul 2 huruf. Ha ha. Nah, ini 2 huruf. Ha ha. Nah, maka ini membatalkan sholat. Bagaimana kalau hanya 1 huruf? Kalau hanya 1 huruf tapi bisa dipaham, maka juga membatalkan sholat. Misalnya orang tertawa ti, tertawanya keluar kata-kata apa? Ti. Nah, ti itu ada maknanya. Dalam bahasa Arab kata-kata ti itu artinya jagalah. Berarti ini meskipun hanya keluar 1 huruf, tapi karena dipaham kalimat tersebut, maka sama dengan dia sudah bicara sehingga sholatnya batal. Tapi orang yang terkalahkan oleh tertawa, jadi bukan tertawa sengaja, tapi terkalahkan oleh tertawa karena lucunya kondisi yang dia lihat. Misalnya ada anak kecil sholat malah masuk ke dalam sarung orang tuanya. Nah, dia berada di saf pertama, kita di saf kedua. Melihat seperti itu kita nggak sengaja terkalahkan oleh tertawa. Itu kalau hanya sedikit dimaafkan. Tetapi kalau tertawanya banyak, ya tidak dimaafkan. Yang terakhir adalah ar-riddah murtab, itu juga menyebabkan sholatnya batal. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah kita pelajari 3 masalah. Yang pertama tentang hayat-hayat sholat, yang kedua tentang perbedaan laki dan perempuan dalam sholat, ada 5 tadi, dan yang terakhir adalah tentang pembatal-pembatal sholat, ada 11 tadi yang sudah kita bahas. Setelah itu dibahas oleh guru kami Syekh siapa ini? Syekh Hisham Kamil, ya, Syekh Hisham Kamil, tentang perkara-perkara yang dimakruhkan pada saat sholat. Tapi karena waktu sudah membatasi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah masalah perkara-perkara yang dimakruhkan pada saat sholat dibahas di waktu yang lain. Sisa waktu bisa untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas.